Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Hansel dan Gretel. Yang membuat dongeng ini yaitu saudari Saripa Ramlah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga bahagia. Mereka mempunyai dua anak yang sangat manis yang bernama Hansel dan Gretel. Suatu ketika, ibu tercintanya meninggal karena sakit. Sejak kematian sang ibu, mereka selalu bersedih sepanjang hari dan tidak semangat untuk mengerjakan pekerjaan dan kegiatan seperti biasanya. Agar mereka tidak selalu bersedih sepanjang hari, ayahnya pun mengambil ibu baru untuk menghibur mereka. Tetapi ibu barunya itu sangat amatlah jahat dan memperlakukan mereka berdua dengan sangat buruk. Dari pagi hingga petang, mereka berdua disuruh untuk terus bekerja dan terus bekerja, tidak ada habisnya. Dan mereka hanya dikasih makan 1 kali sehari. Musim kemarau pun tiba dan mereka tidak mempunyai makanan apapun. Sang ibu menyuruh anak-anak untuk dibawa ke hutan dan meninggalkannya di sana. Ayah sangat terkejut mendengarnya. "Bicara apa kau? Apa kau ingin anak-anak mati?" ucap ayah. "Kau ini memang bodoh. Kalau kita tidak melakukannya, kita semua akan mati," ucap ibu tiri. Sementara itu, di balik kamar, Hansel dan Gretel mendengar pembicaraan mereka. Mereka pun merasa ketakutan dan Gretel pun menangis. Akhirnya ayah tidak bisa berbuat apa-apa karena istrinya terus mendesaknya. Apa kita akan mati di hutan?" ucap Gretel. "Shh, aku punya ide bagus," ucap Hansel. Lalu ia keluar rumah dan mengumpulkan batu-batu kecil putih yang bila terkena cahaya bulan akan bersinar. Pada esok paginya, dengan berteriak keras, ibunya membangunkan Hansel dan Gretel. Sebelum berangkat, ia memberikan sepotong roti kepada mereka. Setelah itu semua, berangkat menuju hutan. Sambil berjalan, Hansel membuang batu kecil putih satu persatu yang ada dalam kantongnya. Karena berjalan sambil menoleh ke belakang, ayah menjadi curiga. "Sedang apa, Hansel?" tanya ayah. "Aku sedang memandang kucing yang ada di atas rumah," jawab Hansel berbohong. Lalu tibalah mereka di tengah hutan. Ayah dan ibunya pergi ke hutan lebih jauh lagi untuk menebang kayu dan berusaha untuk meninggalkan mereka berdua. Rasa sedih pun berganti menjadi gembira. Setelah di tengah hutan, Hansel menemukan seekor kupu-kupu dan Gretel membuat kalung dari bunga. Mereka sangat gembira karena bisa bermain-main bersama teman barunya. Teman baru mereka seperti kelinci, bajing, dan burung-burung kecil. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Matahari pun mulai tenggelam dan hari mulai gelap. Suara burung-burung yang indah kini berganti menjadi suara angin yang berdesir. Gretel menangis terseduh-seduh karena takut. Hansel berkata untuk menenangkannya, "Jangan menangis. Jika cahaya bulan muncul, kita pasti akan pulang dengan selamat." Tak lama kemudian, dari sela-sela pohon muncullah cahaya bulan yang bersinar dengan terang. Hansel segera mengajak Gretel untuk pulang ke rumah. Hansel memegang tangan Gretel dan menyusuri jalan hutan tanpa ragu-ragu. "Kak, bagaimana bisa berjalan tanpa bingung di hutan yang gelap seperti ini?" ucap Gretel. "Oh, batu kecil yang kujatuhkan ketika kita datang bersinar karena terkena sinar bulan dan itu akan menolong kita untuk pulang ke rumah," ucap Hansel. Tibalah mereka di rumah. Sang ibu heran melihatnya.
dan ia mencari tahu bagaimana mereka bisa sampai rumah dengan selamat. Ketika ia membuka pintu, ia melihat batu kecil putih itu bersinar. Agar mereka tidak bisa mengumpulkan batu putih itu lagi, ibu mengunci pintu kamar mereka. Hansel dan Gretel pun menjadi panik karena sebelum tidur mereka berdoa pada Tuhan untuk meminta perlindungan. Keesokan harinya, seperti kemarin, ibunya membangunkan mereka dan membawa mereka ke hutan. Hansel tidak kehabisan akal. Dengan terpaksa, ia mencuil-cuil potongan roti dan menjatuhkannya di jalan sambil berjalan. Tapi malang, jejak yang sudah dibuatnya susah payah dimakan oleh burung-burung kecil. Sampailah mereka di dalam hutan. Kembali ayah dan ibunya meninggalkan mereka dan masuk ke hutan yang lebih jauh. Mereka pun bermain-main dengan binatang-binatang di dalam hutan. Akhirnya malam pun tiba. Ketika cahaya bulan mulai bersinar, mereka beranjak pulang. Dengan susah payah, dicarinya potongan-potongan roti sebagai petunjuk jalan untuk pulang ke rumah. "Kak, apa yang telah terjadi dengan potongan-potongan roti itu?" teriak Gretel cemas. "Mungkin dimakan oleh burung-burung kecil. Kalau begitu kita tidak bisa pulang ke rumah." Di dalam hutan bergema suara lolongan keras. Mereka berdua amat ketakutan. "Kak, aku takut. Apa kita akan mati?" Gretel mulai menangis. "Jangan khawatir, Di. Ibu yang ada di surga pasti menolong kita." Mereka berdua pun sangat lelah dan akhirnya mereka tertidur pulas di bawah pohon. Keesokan harinya, cahaya matahari pun mulai bersinar dan menyinari wajah mereka. Hansel dan Gretel terbangun dan disambut suara kicauan burung-burung. Tiba-tiba mereka mencium bau masakan yang lezat. Segera mereka berlari ke arah datangnya bau lezat itu. Mereka seperti mimpi karena mereka menemui rumah kue raksasa yang atapnya terbuat dari tart, pintunya terbuat dari coklat, dan dindingnya terbuat dari biskuit. Dengan tanpa ragu dan cepat-cepat mereka mendekati rumah itu dan memakannya. Tiba-tiba terdengar suara keras dan bergetar. "Siapa itu? Berani memakan rumah kue kesayanganku?" Muncullah seorang nenek sihir tua dengan wajah menyeramkan serta mata yang merah bersinar, lalu menangkap mereka berdua. "Hihihi, anak-anak yang lezat, sebagai hukuman karena telah memakan rumput kue kesukaanku, aku akan memakan kalian," kata nenek-nenek tua itu. Dengan kasar, nenek sihir itu menyeret Hansel dan adiknya masuk ke dalam penjara. Setelah itu ia berkata kepada Gretel, "Mula-mula aku akan menggemukkan anak laki-laki itu, lalu aku akan memakannya," kata nenek-neneknya. "Sekarang kau buat makanan yang enak biar makannya banyak," Nenek sihir tua itu, dan matanya mulai rabun. Pada saat itu Hansel dan Gretel saling berpegangan tangan memberi semangat supaya mereka tabah. "Tabahlah Gretel, ibu yang ada di surga pasti melindungi kita," kata Hansel untuk menenangkan adiknya. Suatu hari, nenek mendekati penjara Hansel untuk melihat apakah tubuh Hansel sudah menjadi gemuk atau belum. "Aku lapar. Sudah seberapa gemuk tubuhmu? Ayo ulurkan tanganmu," ucap nenek. Hansel yang pintar tidak kehilangan akal. Ia mengetahui kalau mata nenek itu sudah rabun. Segera dikeluarkannya tulang sisa makanan kepada nenek yang rabun itu. Lalu nenek memegangnya. Betapa kecewanya nenek itu karena sedikit pun Hansel tidak bertambah gemuk. Karena kecewanya, lalu ia bermaksud memakan Gretel. Kemudian Gretel suruh membakar roti.
Selagi Gretel menyalakan api di tungku, si nenek mencoba mendorongnya ke nyala api. Untunglah Gretel mengetahui maksud nenek. Cepat-cepat ia berbalik ke depan tungku. "Nek, aku tidak bisa membuka tutup tungku ini." Nenek sihir tidak sadar kalau ia sedang diperdaya Gretel ia membuka tutup tungku. Tanpa membuang kesempatan, Gretel mendorong nenek ke tungku. "Ah, tolong panas!" teriak nenek kesakitan. Gretel tidak memperdulikan teriakan nenek. Malah dengan cepat ia menutup pintu tungku lalu berlari ke arah penjara untuk menolong Hansel. "Gretel, kau berhasil. Ibu yang di surga telah melindungi kita." Karena bahagia mereka berpelukan. Ketika akan pergi dari rumah kue, tanpa sengaja mereka menemukan banyak harta karun. Setelah itu, mereka keluar rumah. Tetapi malang, jalan itu terpotong oleh sungai besar. Mereka menjadi bingung. Saat itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul seekor angsa cantik. "Ayo, naiklah ke punggungku," ucap angsa itu ramah. Satu persatu angsa itu mengantarkan mereka menyeberang sungai. Setelah sampai, angsa itu menunjukkan jalan bagi mereka berdua dari atas langit. Sampailah mereka di batas hutan. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya angsa itu adalah ibu mereka yang ada di surga. Angsa itu kemudian menghilang. Setelah itu, muncullah ayah mereka yang sangat cemas. "Anak-anakku tersayang, maafkanlah ayah. Ayah tidak akan meninggalkan kalian lagi." Lalu, ayah menceritakan kepada mereka bahwa ibu tiri yang jahat sudah meninggal karena sakit. Akhirnya, mereka pun hidup bahagia selamanya. Sekian cerita dari dongeng Hansel dan Gretel. Apabila ada kata yang kurang tepat dalam pengucapan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.